Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, sejumlah persiapan masih dilakukan pemirsa untuk saat ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan sambungkan Anda dengan jurnalis Metro TV ada Fadila Syarafina dari Gedung DPR MPR RI dan juga Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Saya akan ke Anwar Fuadi. Adi, selamat pagi Adi. Bagaimana Adi persiapan di Istana jelang pisah sambut besok? Apa agenda Presiden terakhir sebelum pisah sambut? Ya, Valen, ada berbagai persiapan yang terus dilakukan oleh pihak istana untuk beberapa agenda. Yang pertama tentunya pisah sambut dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto setelah nantinya pengambilan sumpah di gedung DPR MPR. Lalu kemudian yang kedua, persiapan untuk rencana gala dinner yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyambut tamu-tamu negara. Dan tentunya persiapan terakhir adalah untuk aktivitas Prabowo Subianto bersama para kabinetnya, para anggota kabinetnya setelah nanti prosesi pelantikan dan juga pisah sambut. Nah, berbagai persiapan yang dilakukan oleh pihak istana ini sebenarnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, Valen. Namun semakin intensif dalam sepekan terakhir. Persiapan tersebut tentunya yang pertama meliputi adanya pemolesan dan juga mempercantik kawasan istana. Kami memantau juga ada beberapa marmer istana yang diganti, pengecatan sejumlah fasilitas baik itu eksterior dan juga adanya penyegaran dan juga perubahan sejumlah interior baik itu di Istana Negara dan juga Istana Merdeka yang ada di belakang saya. Itu sudah dilakukan, termasuk juga menyiapkan sejumlah hiasan-hiasan, ada bunga-bunga yang juga disiapkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari seperti memang tradisi-tradisi di sebelumnya dalam berbagai kegiatan di istana tentunya. Lalu kemudian juga kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, persiapan-persiapan lain diantaranya adalah persiapan pasukan yang nantinya akan bertugas pada saat pisah sambut dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Karena nanti setelah acara di DPR MPR, teknisnya kurang lebih nanti Presiden Joko Widodo akan tiba terlebih dahulu di Istana Merdeka untuk kemudian menyambut kedatangan dari Presiden terpilih yang nanti akan dilantik, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sepanjang perjalanan nanti juga akan ada pesta rakyat mengiringi perjalanan Prabowo Gibran ke Istana Merdeka. Nanti ada sedikit prosesi, tidak akan terlalu panjang begitu prosesinya. Setelah prosesi pisah sambut direncanakan Presiden Joko Widodo nanti akan langsung meninggalkan istana untuk kemudian pulang ke kampung halamannya ke Solo atau kota Surakarta, Jawa Tengah. Lalu kemudian persiapan lain adalah simulasi. Ini sudah digelar juga pada hari Rabu pekan ini, simulasi kendaraan untuk para pemimpin negara yang nantinya akan dijamu oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober malam. Kurang lebih nanti mereka akan masuk dari gerbang di Jalan Merdeka Utara di belakang saya. Nanti setelah pemimpin negara tersebut di-drop di istana, nanti kendaraan akan keluar lewat gerbang Jalan Veteran 3 dan akan parkir di Monas. Begitu sebaliknya untuk penjemputan. Karena memang informasi yang disampaikan, informasi sementara yang terkonfirmasi ada 21 kepala negara, baik itu kepala negara di ASEAN, Asia Pasifik dan negara-negara sahabat lainnya termasuk perwakilan dari kawasan Eropa dan juga utusan PBB. Termasuk juga di sana termasuk juga nanti yang sudah terkonfirmasi ini ada 13 perwakilan dari negara-negara sahabat. Jadi ada sekitar 34 yang sudah dikonfirmasi oleh pihak istana yang akan hadir. Itu berbagai persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh pihak istana menyambut serangkaian kegiatan begitu ya pada tanggal 20 Oktober besok. Lalu untuk pertanyaan Anda terkait dengan agenda dari Presiden Joko Widodo, ini merupakan hari terakhir karena besok Presiden Joko Widodo akan segera purna tugas. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Biro Pers Istana, untuk agenda pada hari ini bersifat internal, begitu tidak banyak agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah seminggu terakhir ini cukup sibuk mulai dari kunjungan kerja, lalu pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak dan ditutup kemarin dengan makan siang bersama anggota kabinetnya. Ini sekaligus juga menjadi ajang perpisahan Presiden dengan para pembantunya yang telah bekerja sama dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dan hari ini Presiden Joko Widodo kemungkinan hanya akan memantau begitu ya jalannya gladi dan juga finalisasi persiapan di istana jelang tanggal 20 Oktober besok. Lalu kemudian untuk Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan tadi bahwa Presiden Joko Widodo setelah pisah sambut akan langsung pulang ke Solo. Ini disampaikan berkali-kali oleh Presiden bahwa ia akan langsung pulang ke kampung halamannya di Solo. Terkait dengan teknis kepulangan dari Presiden Jokowi dari istana menuju Solo, ini juga sudah disiapkan oleh pihak Sekretariat Negara. Simulasi sudah dilakukan, baik itu lewat jalur darat, begitu lewat udara melalui pesawat komersil, ini juga sudah disiapkan. Presiden juga sudah berkemas semua barang-barang
barang-barang yang ada di Istana Bogor dan Istana Negara ini juga sudah dibawa pulang ke Solo, termasuk koleksi kendaraan dan juga koleksi binatang seperti kuda dan juga kambingnya. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Valen. Terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selanjutnya pemirsa, kita akan sapa dari rekan Fadila Syarafina langsung dari gedung DPR MPR. Fadila, selamat pagi Fadila. Fadila, apakah sekarang sudah mulai gladi bersih pelantikan presiden di DPR MPR RI? Ya Valen, sebagai persiapan jelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden yang akan dilakukan pada esok hari, ini saat ini akan digelar gladi bersih. Gladi bersih ini akan digelar pada pukul 10 pagi dan akan dihadiri langsung oleh pimpinan dari MPR RI. Nah sebenarnya kalau kita lihat di gedung DPR MPR ini memang sudah diperketat pengamanannya, kemudian juga sudah dilakukan sterilisasi sehingga tidak semua orang ini bisa masuk ke dalam gedung DPR dan juga MPR. Nah, untuk pengamanannya sendiri di sini juga sudah ada aparatur dari TNI dan juga Polri yang sudah mulai berjaga, kemudian juga sudah ada alutsista yang ditempatkan. Nah, kalau kita bicara soal gladi bersihnya, sebenarnya kemungkinan yang akan dilakukan ini tidak akan jauh berbeda dengan gladi kotor kemarin. Jadi nanti yang akan diperagakan ini seperti iring-iringan dari para tamu VIP yang akan hadir ke gedung DPR MPR RI, kemudian bagaimana nanti flow dari tamu-tamu ini akan masuk ke ruang sidang paripurna 1 yang merupakan tempat dari pelantikan presiden dan juga wakil presiden. Kemudian nantinya di dalam ruang sidang paripurna ini akan juga diperagakan atau digladikan beberapa hal seperti pengucapan sumpah dan juga janji dari presiden dan juga wakil presiden. Pelaksanaan dari gladi bersih ini juga merupakan evaluasi dari gladi kotor yang sudah dilakukan pada hari Jumat lalu. Kemudian Valen, kemarin disebutkan oleh PLT dari Sekjen DPR RI Siti Fauzia bahwa dalam gladi bersih ini sudah ada beberapa hal yang siap pada hari ini, diantaranya seperti ruang-ruang untuk para tamu VIP, kemudian juga dekorasi dari ruang sidang paripurna, tempat pelantikan presiden dan juga wakil presiden ini disebut sudah siap pada hari ini. Dan kalau kita lihat di gedung Nusantara atau gedung Kura-Kura, tempat dari pelantikan presiden dan juga wakil presiden ini juga sudah terlihat dipasangi karpet merah, meskipun memang saat ini masih ditutup tentunya untuk menghindari adanya noda-noda sebelum pelantikan dari presiden dan juga wakil presiden ini dimulai pada esok hari. Nah, kalau kita lihat selain dari gladi bersih acara ini juga nanti akan dilakukan gladi bersih dari pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak TNI dan juga Polri untuk tamu-tamu VVIP yang nantinya akan hadir dalam pelantikan ini. Kalau kita lihat pelantikan presiden dan juga wakil presiden periode 2024-2029 ini akan dilakukan pada hari Minggu atau hari esok hari 20 Oktober 2024 pada pukul 10 pagi. Nantinya dalam pelantikan ini ada beberapa tamu yang akan hadir, mulai dari tamu-tamu kenegaraan. Meskipun belum disampaikan secara rinci berapa negara yang akan tiba, namun dari informasi sementara ini ada sebanyak 35 negara yang akan hadir dalam pelantikan presiden pada esok hari. Kemudian juga mantan-mantan presiden Republik Indonesia ini juga diundang, sudah disampaikan kemarin oleh PLT Sekjen DPR RI, juga sudah ada beberapa yang mengkonfirmasi akan hadir seperti misalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau kita melihat dari persiapan jelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden ini memang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, jadi bukan hanya pada saat gladi atau 2 hari pada hari Jumat dan juga Sabtu. Nah, persiapan ini dilakukan tentunya untuk berharap tentunya dilakukan agar nantinya pelantikan ini akan dapat berjalan lancar dan juga aman pada esok hari, Valen. Baik, Fadila Syarafina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari gedung DPR RI. Dan sebelumnya ada pemirsa ada rekan Anwar Fuadi dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.